Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Alikusuma Pradani dengan nomor NPM 20111000049. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetrasi kebudayaan. Penetrasi kebudayaan. Yang dimaksud dengan penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke budaya lainnya. Penetrasi ini terjadi melalui dua cara. Cara yang pertama adalah penetrasi pasifik, dan yang kedua adalah penetrasi violet. Penetrasi pasifik, yaitu masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. Contohnya, masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam di Indonesia. Penerimaan kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik, tetapi malah memperkaya khasanah budaya masyarakat setempat. Pengaruhnya pun tidak mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli budaya masyarakat. Dan dampak positif dari penetrasi pasifik ini adalah akulturasi, asimilasi, dan sintesis. Akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk sebuah kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Contohnya, bentuk bangunan Candi Borobudur yang merupakan gabungan dari kebudayaan asli Indonesia dan kebudayaan India. Asimilasi adalah percampuran dua kebudayaan sehingga membentuk budaya baru. Sintetis adalah bercampurnya dua kebudayaan yang berakibatkan pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang sangat berbeda dengan kebudayaan aslinya. Cara yang kedua adalah penetrasi violen, yaitu masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. Contohnya, masuknya kebudayaan barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat. Cara pandang terhadap kebudayaan terdapat 5 bagian. Yang pertama adalah kebudayaan sebagai peradaban. Saat ini, kebanyakan orang memahami gagasan budaya yang dikembangkan di Eropa pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Gagasan tentang budaya ini merefleksikan adanya ketidaksamaan antara budaya-budaya Eropa dan budaya daerah yang dijajahnya. Mereka menganggap kebudayaan sebagai peradaban, sebagai lawan kata dari alam. Menurut cara pikir ini, kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya dapat diperbandingkan, dan salah satu kebudayaan pasti lebih tinggi dari kebudayaan yang lainnya. Tetapi ilmuwan sosial menolak untuk memperbandingkan antara kebudayaan dengan alam, dan konsep monadik yang pernah berlaku. Mereka menganggap bahwa kebudayaan yang sebelumnya dianggap tidak elit dan kebudayaan elit adalah sama. Masing-masing masyarakat memiliki kebudayaan yang tidak dapat diperbandingkan. Pengamat sosial membedakan beberapa kebudayaan sebagai kultur populer atau pop kultur, yang berarti barang atau aktivitas yang diproduksi dan dikonsumsi oleh banyak orang. Kebudayaan sebagai sudut pandang umum. Para cendekiawan di Jerman yang peduli terhadap gerakan nasional seperti misalnya perjuangan nasionalis untuk menyatukan Jerman dan perjuangan nasionalis dari etnis minoritas melawan Kekaisaran Austro-Hungaria, yang mengembangkan sebuah gagasan kebudayaan dalam sudut pandang umum. Pemikiran ini menganggap suatu budaya dengan budaya lainnya memiliki perbedaan dan kekhasan masing-masing. Karenanya, budaya tidak dapat diperbandingkan. Meskipun begitu, gagasan ini masih mengakui adanya pemisahan antara berkebudayaan dan tidak berkebudayaan atau kebudayaan primitif. Kebudayaan sebagai mekanisme stabilisasi. Teori-teori yang ada saat ini menganggap bahwa kebudayaan adalah sebuah produk dari stabilisasi yang melekat dalam tekanan evolusi menuju kebersamaan dan kesadaran bersama, atau biasa disebut dengan tribalisme, kebudayaan di antara masyarakat. Sebuah kebudayaan besar biasanya memiliki sub-kebudayaan atau biasa disebut dengan subkultur, yaitu sebuah kebudayaan yang memiliki sedikit perbedaan dalam hal perilaku dan kepercayaan dari kebudayaan induknya. Ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat ketika berhadapan dengan imigran dan kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan asli. Cara yang dipilih masyarakat tergantung pada seberapa besar perbedaan kebudayaan induk dengan kebudayaan minoritas dan tipe pemerintahan yang berkuasa. Yang pertama adalah monokulturasi, yaitu
pemerintah mengusahakan terjadinya asimilasi kebudayaan sehingga masyarakat yang berbeda kebudayaan menjadi satu dan saling bekerja sama. Yang kedua adalah Leitkultur, yaitu sebuah model yang dikembangkan oleh Basam Tibi di Jerman. Dalam Leitkultur, kelompok minoritas dapat menjaga dan mengembangkan kebudayaan sendiri tanpa bertentangan dengan kebudayaan induk yang ada dalam masyarakat asli. Yang ketiga adalah melting pot, yaitu kebudayaan imigran atau asing berbaur dan bergabung dengan kebudayaan asli tanpa campur tangan pemerintah. Yang keempat adalah multikulturalisme, yaitu sebuah kebijakan yang mengharuskan imigran dan kelompok minoritas untuk menjaga kebudayaan mereka masing-masing dan berinteraksi secara damai dengan budaya induk. Dan terakhir adalah kebudayaan menurut wilayah. Afrika terbentuk melalui penjajahan Eropa seperti kebudayaan sub-Sahara, tetapi wilayah Afrika Utara lebih banyak terpengaruh oleh budaya Arab dan Islam. Amerika, kebudayaannya dipengaruhi oleh suku-suku asli benua Amerika. Asia, memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda satu sama lain, meskipun berbagai dari kebudayaan tersebut memiliki pengaruh yang menonjol terhadap kebudayaan lain. Australia, kebanyakan budaya di Australia masa kini berakar dari kebudayaan Eropa dan Amerika. Kebudayaan tersebut kemudian dikembangkan dan disesuaikan dengan lingkungan benua Australia serta diintegrasikan dengan budaya penduduk asli benua Australia atau Aborigin. Eropa, kebudayaan Eropa banyak terpengaruh oleh kebudayaan negara-negara yang pernah dijajahnya. Sebutan dari kebudayaan ini adalah kebudayaan Barat. Timur Tengah dan Afrika Utara dipengaruhi oleh nilai dan norma agama Islam, meskipun tidak hanya Islam yang berkembang di daerah ini. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.